Pada zaman dahulu, jauh sebelum manusia menapakkan kaki di bumi, hiduplah sebuah kerajaan besar yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Kerajaan itu tidak dipimpin oleh manusia, melainkan oleh seekor singa bijak bernama Raja Aslan. Ia dikenal bukan karena kekuatannya, melainkan karena kebijaksanaan serta keadilannya dalam mengatur seluruh penghuni hutan. Di bawah kepemimpinannya, gajah, rusa, kelinci, hingga burung-burung hidup damai tanpa pernah ada perselisihan. Hutan penuh dengan pohon rindang, sungai jernih yang mengalir, serta ladang bunga warna-warni yang menjadi makanan bagi lebah dan kupu-kupu. Semua makhluk merasa bahagia. Namun, di balik keindahan itu, ada satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh Raja Aslan. Di tengah hutan terdalam, terdapat sebuah burung mistis berwarna perak. Burung itu bernama Arunika, dan setiap bulunya berkilau seperti cahaya bulan. Arunika hanya muncul pada malam bulan purnama, dan suaranya mampu menenangkan segala makhluk. Konon, burung itu adalah penjaga keseimbangan hutan. Jika ia hilang, hutan akan runtuh dalam kekacauan. Suatu hari, datanglah seekor serigala hitam bernama Teja. Tidak seperti hewan lain, Teja serakah dan selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Ia mendengar bisikan dari kelelawar tua yang iri pada burung-burung indah. Jika kau bisa menangkap Arunika dan mencabut bulu peraknya, kau akan mendapatkan kekuatan abadi dan bisa menggulingkan Raja Aslan. Lalu kau akan menjadi penguasa di hutan ini. Teja yang ambisius tentu dia terhasut oleh bisikan si kelelawar, dan mulailah dia menyusun siasat. Pada malam bulan purnama berikutnya, Arunika muncul di tepi danau untuk bernyanyi. Suaranya begitu merdu hingga seluruh hutan tertidur nyenyak. Kesempatan itu digunakan Teja dengan langkah cepat dan napas ditahan. Ia melompat dan berhasil menangkap Arunika dalam cakarannya. Burung itu berusaha melawan, namun tenaganya tak sekuat serigala. Teja membawanya jauh ke gua gelap di tepi hutan, berniat mencabut bulu perak yang katanya bisa memberi kekuatan. Ketika Arunika ditangkap, seluruh hutan berubah. Sungai yang jernih mulai keruh, bunga layu, dan suara burung-burung menghilang. Para hewan panik dan segera meminta pertolongan Raja Aslan. Raja Aslan lalu memanggil Dewan Hutan terdiri dari Gajah Jane si kuat, Rusa Loki si lincah, dan Kelinci Javi si cerdas. Mereka bermusyawarah bagaimana cara menyelamatkan Arunika. Gajah Janes mengusulkan untuk menyerang langsung ke dalam gua markas Insin Teja. Namun Rusa Loki mengingatkan bahwa gua itu penuh jebakan. Kelinci Javi lalu berkata dengan mata berbinar, "Kita tidak harus mengalahkan Teja dengan kekuatan. Kita harus mengajarinya bahwa serakah hanya membawa kehancuran." Raja Aslan pun setuju, dan mereka menyusun rencana. Malam berikutnya, ketika bulan setengah muncul, ketiga hewan pemberani itu berangkat ke gua. Rusa Loki berlari cepat untuk mengalihkan perhatian Teja. Gajah Janus siap menghadang jika Teja mencoba kabur. Kelinci Javi masuk ke dalam gua dengan hati-hati untuk membebaskan Arunika. Ketika Teja sibuk mengejar Rusa Loki, Kelinci Javi menemukan Arunika yang terikat rantai. Dengan gigi kecilnya, Javi menggigit rantai itu hingga putus. Burung perak pun bebas, meski sayapnya terluka. Namun, Teja sadar dan kembali ke gua. Ia melihat Arunika hampir kabur. Dengan amarah, ia berteriak, "Kalian pikir bisa melawan aku? Dengan bulu perak ini, aku akan jadi raja hutan." Ia mencoba mencabut bulu Arunika, namun anehnya, setiap kali ia menarik,
bulu itu berubah menjadi abu dan hilang begitu saja. Raka marah besar, tidak tahu bahwa bulu perak hanya bisa tetap ada jika dimiliki dengan hati yang bersih, bukan seperti dia yang serakah. Raja Aslan datang tepat waktu. Dengan suara yang menggelegar, ia berkata, "Teja, kau telah membuktikan bahwa keserakahan tidak pernah membawa berkah. Kau hanya membuat hutan ini menderita." Teja tidak menyerah. Ia menerjang Raja Aslan. Tetapi sebelum ia menyentuh sang raja, cahaya perak dari Arunika menyelimuti seluruh gua. Teja terhempas jauh, lalu tubuhnya perlahan mengecil menjadi seekor anjing hutan biasa. Kesaktiannya lenyap selamanya. Arunika yang bebas kembali terbang ke langit malam. Nyanyiannya menggema, bunga-bunga kembali mekar, sungai menjadi jernih, dan cahaya bulan tampak lebih indah. Para hewan bersorak gembira. Raja Aslan lalu berkata, "Ingatlah, bukan kekuatan atau bulu perak yang membuat hutan ini seimbang, melainkan hati yang murni dan saling menjaga." Sejak saat itu, Arunika tetap menjadi penjaga hutan. Sementara Teja hidup sebagai anjing hutan biasa, belajar menerima hidupnya apa adanya. Dan hutan itu kembali damai, lebih indah dari sebelumnya. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara hati yang tulus akan menjaga keseimbangan hidup. Klik like dan subscribe untuk bisa mendengar cerita dongeng-dongeng seru lainnya.